Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Kulsum Rahmayani dengan NIM 200101110061 dan Putri Devia dengan NIM 200101110423. Kami akan mempresentasikan PowerPoint kami tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Baiklah, untuk yang pertama, saya Kulsum Rahmayani akan mempresentasikan tentang pengertian tafsir. Secara bahasa, kata tafsir mengikuti pola taf'il, berasal dari kata al-fasr yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Dalam lisan al-Arab, al-tafsir berarti menyingkapkan maksud suatu lafaz yang muskil atau pelik, sedangkan al-fasr berarti menyingkap sesuatu yang tertutup. Adapun tafsir menurut pengertian istilah ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang kurang jelas menjadi jelas, yang samar menjadi tidak samar, yang sulit dipahami menjadi mudah dipahami, dan yang merupakan rahasia tidak menjadi rahasia lagi, sesuai ukuran kemampuan manusia. Klasifikasi tafsir. Konsep dasar tafsir memuat pengertian etimologis dan definisinya, serta pengertiannya dalam perspektif Al-Quran, kedudukan dan urgensi tafsir, objek dan tujuan tafsir, dan prinsip-prinsip dasarnya. Tafsir memiliki dua dimensi, yakni dimensi sebagai ilmu dan sebagai produk. Sebagai ilmu, tafsir berisi perangkat metodologi untuk mengungkap petunjuk-petunjuk, hukum-hukum maupun hikmah di dalam Al-Quran. Dan sebagai produk, tafsir berupa petunjuk-petunjuk, hukum-hukum maupun hikmah di dalamnya. Berikut ini beberapa tinjauan penafsiran Al-Quran. Yang pertama, tafsir bil-riwayah. Tafsir bil-riwayah atau tafsir bin naqli atau bil maksur adalah metode menjelaskan Al-Quran dengan menggunakan dalil-dalil tekstual, baik menggunakan Al-Quran sendiri atau disebut tafsirul Quran bil Quran, hadis-hadis Rasulullah, atau disebut tafsirul Quran bis sunnah atau ucapan para sahabat yang disebut dengan tafsirul Quran bil maksur anis sahabah. Yang kedua, tafsirul Quran bil Quran dan tafsirul Quran bis sunnah merupakan tafsir yang memiliki legitimasi dan legalitas yang jelas karena keduanya muncul dari sumber yang mutlak kebenarannya. Tafsirul Quran bil Quran datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang berposisi sebagai penguasa dan manajer alam semesta serta isinya, yang merancang skenario kehidupan yang diperankan oleh tokoh-tokoh yang disebut manusia. Sedangkan Rasulullah SAW yang memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran adalah representasi dari Al-Quran itu sendiri, yang berbicara, berbuat, dan mengajarkan sunnah-sunnahnya berdasarkan wahyu. Dengan demikian, kedua jenis tafsir ini wajib diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh setiap orang Islam. Yang ketiga, tafsir bil maksur anis sahabat. Jenis tafsir yang ketiga adalah tafsir para sahabat yang digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Penafsiran para sahabat Rasul ini termasuk jenis tafsir yang dapat diterima dan dijadikan pegangan atau i'timad oleh para manusia, khususnya kaum muslimin. Hal tersebut dikarenakan para sahabat adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, tafsir bil-ra'yi. Para ulama berbeda pendapat mengenai tafsir ini. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Akan tetapi perbedaan paham mereka pada hakikatnya berkisar tentang boleh tidaknya menyatakan sesuatu secara pasti. Itulah kehendak Allah tanpa alasan yang kuat atau menafsirkan Al-Quran tanpa memperhatikan kaidah-kaidah bahasa
dan prinsip-prinsip syara atau mengedepankan kepentingan-kepentingan dalam menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Syarat-syarat yang diperlukan untuk membolehkan seseorang menafsirkan Al-Quran dengan ar-ra'yi. Yang pertama, mengambil riwayat yang diterima oleh Rasulullah dengan menghindari yang dhaif dan yang maudhu'. Yang kedua, memegangi pendapat para sahabi atau hadis marfu'. Yang ketiga, mempergunakan ketentuan-ketentuan bahasa dengan menghindari sesuatu yang tidak ditunjukkan kepadanya oleh bahasa Arab yang terkenal. Dan yang keempat, mengambil makna yang dikehendaki untuk siyak atau hubungan pembicaraan dan ditunjuki oleh ketentuan-ketentuan syara'. 5. Tafsir isyari. Menurut kaum sufi, setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan yang batin. Yang zahir adalah yang segera mudah dipahami oleh akal pikiran, sedangkan yang batin adalah isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik itu yang hanya dapat diketahui oleh ahlinya. Isyarat-isyarat kudus yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Quran ialah yang akan tercurah ke dalam hati dari limpahan pengetahuan gaib yang dibawa ayat-ayat. Itulah yang dinamakan tafsir isyari. Pengertian takwil. Secara bahasa, takwil bermakna kembali kepada asalnya, seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 82 yang artinya, itulah takwil apa yang kamu tidak mampu atasnya, bersabar. Menurut istilah, takwil adalah mengembalikan sesuatu kepada makna yang sebenarnya atau menerangkan apa yang dimaksud dari suatu ayat. Namun menurut para ulama mutaakhirin, yang dimaksud dengan takwil adalah memalingkan kalam dari pengertian rajih atau kuat kepada marjuh atau yang dikuatkan. Lain halnya dengan ulama salaf, mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan takwil adalah menjelaskan makna suatu ayat Al-Quran dengan mengembalikan pada hakikat yang dimaksud, baik secara tersurat maupun tersirat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Devia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Kulsum, yaitu D. Klasifikasi takwil. Takwil Al-Quran bukanlah hal yang sembarangan dan bukan hal yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Takwil haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu agar takwil yang dapat diterima makbul. Adapun syarat-syarat takwil adalah sebagai berikut. Takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna asyariat atau makna uruf, makna kebiasaan orang Arab. Contohnya pada lafal quru dalam surat Al-Baqarah yang ditakwil dengan makna haid dan suci. Selanjutnya, takwil harus menggunakan dalil yang kuat. Misalkan dalam menakwili dalil umum harus ditaksis dengan dalil khusus yang lebih kuat. Begitu juga dalam menakwili dalil. Selanjutnya, dalil harus dapat ditakwil, nisbat, dalil umum harus dapat ditaksis, dan dalil muthalaq juga harus dapat ditakyid. Selanjutnya, muawil harus memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni dalam mentakwil. Karena itu, takwil orang yang bodoh tidak menguasai ilmu sastra, Arab, dan syariat tidak dapat diterima, sebab takwil hanya boleh dilakukan oleh orang sekelas mujtahid. Pengertian terjemah. Terjemah itu dikaitkan kepada dua pengertian. Pertama, terjemah harfiah, yaitu memindahkan lafaz dari suatu bahasa dicocokkan dengan bahasa lain karena ada peraturan yang cocok dengan peraturan lain dan susunannya itu cocok dengan susunan lain. Kedua, terjemah tafsiriyah atau manawiyah, yaitu menerangkan arti kata dengan bahasa lain tanpa dikaitkan dengan susunan kata-kata yang asli.
Klasifikasi terjemah. Yang pertama, hukum terjemah harfiah. Dalam hal ini, tidak seorang pun persis sama menurut penilaian menerjemahkan Al-Quran itu yang persis menurut terjemahan harfiah. Al-Quran itu dalam perkataan Allah diturunkan kepada Rasulnya yang majaz dengan lafaz berikut arti yang merupakan ibadah membacanya. Tidak seorang juga yang mengatakan bahwa kata-kata Al-Quran itu bila diterjemahkan di perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terjemah maknawi. Beginilah Al-Quran. Tiap-tiap kata bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran itu ada yang mempunyai arti asliyah dan ada pula arti sanawiyah. Yang dimaksud dengan arti asliyah ialah arti-arti yang bersamaan dalam memahami kedua kata itu. Tiap-tiap orang harus memahami lafaz mufrad dan mengetahui bentuk susunannya. Sekalipun cara ismal global, dan yang dimaksud dengan maknawi ialah keistimewaan peratura yang menginginkan nilai perkataan. Dengan inilah Al-Quran menjadi majaz. Yang ketiga, hukum terjemah maknawi. Menerjemahkan arti Al-Quran secara maknawi itu tidak mudah, karena untuk mendapatkan bahasa yang cocok dengan bahasa Arab itu sulit. Memilih lafaz-lafaz yang bersamaan artinya maka oleh ahli ilmu bayan dinamakan kawasul tarkib, keistimewaan susunan. Demikianlah tidak mudah orang menerjemahkan. Inilah yang dimaksud jamak syari. Apa-apa yang dikemukakan di atas bentuk balaghah Al-Quran terdapat pada lafaz atau susunannya, atau nakirah dan marifah, atau takdim dan takhir, atau yang disebutkan dan yang dibuang. G. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Beda antara tafsir dan terjemahan adalah bahwa baik terjemah harfiah maupun terjemah tafsiriyah terdapat sejumlah perbedaan dengan tafsir. Namun banyak penulis terjebak pada anggapan bahwa terjemah tafsiriyah sebagai tafsir dengan menggunakan bukan bahasa aslinya, atau terjemah tafsir bahasa asli sendiri. Anggapan ini menimbulkan beda pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya antara terjemah tafsiriyah dan tafsir terdapat 4 perbedaan di antaranya. Pertama, redaksi terjemah memiliki gaya tersendiri, yaitu dengan tetap menjaga keaslian posisinya. Kedua, terjemah tidak mentoleransi pembelokan bahasan, sementara tafsir dibolehkan bahkan merupakan keharusan menerangkan contoh lain sebagai penguatnya. Ketiga, terjemahan dituntut konsisten dan setia kepada makna dan maksud dari kata asalnya. Hal ini sangat berbeda dari tafsir yang menekankan pada penjelasan yang maksimal, baik penjelasan itu secara rinci maupun ijmali atau global. Keempat, terjemahan harus konsisten dengan makna dan maksud yang diterjemahkan, yaitu antara hasil penerjemahan dengan yang dimaksudkan oleh pengarangnya. Selanjutnya, para ulama membedakan antara tafsir dan takwil. Menurut mereka, tafsir lebih mengarah pada pengertian yang bersifat lahir ayat, jadi tafsir terfokus pada makna teks lahirnya, sedangkan takwil mengacu pada pengambilan makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau hilaf, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.